Saudara, warga negara asing berulah dan bikin gerah. Belum lama kita mendengar kasus pelanggaran yang dilakukan sejumlah warga negara Rusia di Bali. Lagi-lagi masyarakat kembali terusik dengan ulah warga negara asing. Kali ini, saudara, sejumlah warga negara asing terlibat penganiayaan pada warga Indonesia. Kasus ini bahkan tak terjadi di satu tempat, melainkan terjadi di Pangandaran, Jawa Barat dan Bali dalam waktu yang tak berjauhan. Pilunya, saudara, salah satu korban penganiayaan ini adalah seorang warga lanjut usia. Perempuan lansia ini, saudara, menangis histeris karena mendapati suaminya tergeletak tak berdaya usai dianiaya bertubi-tubi oleh seorang warga negara asing asal Amerika Serikat. Kejadian ini sontak menyedot perhatian warga sekitar. Mereka bergegas menolong korban. Beberapa warga yang tak terima dengan peristiwa ini menegur pelaku hingga terlibat adu mulut. Penganiayaan seorang warga lanjut usia terjadi di Jalan Kidang, Pananjung, Desa Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 9 Februari lalu. Menurut warga, korban yang lanjut usia sudah tergeletak lemah di pinggir jalan, namun pelaku terus memukul korban bertubi-tubi. Ya Allah. Si bule itu ngajar wae. Situasi di lokasi sempat memanas, saudara. Puluhan warga yang menyaksikan kejadian ini terpancing emosi. Beruntung, polisi segera datang ke lokasi dan mencegah aksi main hakim sendiri. Korban yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke RSUD Pandega Pangandaran untuk mendapatkan perawatan. Dan beginilah kondisi Nasimum, warga Pangandaran yang menjadi korban penganiayaan dari warga negara asal Amerika Serikat. Meski berangsur membaik usai dirawat di rumah sakit, namun karena faktor usianya yang sudah lanjut, Nasimun masih tergeletak lemas di tempat tidurnya. Ia juga masih merasa kesakitan di bagian kepala akibat terkena pukulan dari pelaku. Kerasnya pukulan pelaku bahkan membuat helm milik Nasimun pecah. Lalu apa? Duduk perkara pemicu dari penganiayaan yang dilakukan warga negara asing ini. Jadi saudara, penganiayaan ini dipicu lantaran warga negara asing tak terima sepeda motor korban menyenggol motor miliknya hingga menimpa sang anak. Saat itu, Nasimun bersama istrinya tengah berboncengan naik motor. Tiba-tiba ada mobil keluar gang. Korban pun berusaha menghindar, namun karena kehilangan keseimbangan, motor Nasimun tak sengaja menyenggol motor pelaku yang sedang terparkir di depan rumah. Akibatnya, motor pelaku jatuh dan menimpa anaknya. Tak terima dengan hal ini, pelaku menganiaya Nasimun yang saat itu juga terjatuh akibat bersenggolan motor. Sama suami saya lewat mau pulang kan Pak, terus ada motor di sini jalan depan rumah itu yang bule itu ya, agak ke tengah dikit, terus ada mobil dari sana arah lawanan gitulah, terus suami saya nyenggol setang itu Pak, rubuh bareng, saya juga rubuh. Suami saya mau nuluin anaknya, kalau ditojokin, dijejak pakai kaki, langsung dipukulin terus sampai nggak berdaya masih dipukulin. Akibat peristiwa ini, keluarga Nasimun pun menempuh jalur hukum, melaporkan warga negara asing ini atas tindakan penganiayaan. Namun ternyata pelaku juga melaporkan Nasimun ke polisi karena telah menabrak hingga membuat sang anak tertimpa motor. Berdasarkan data imigrasi, pelaku merupakan warga negara Amerika Serikat yang memegang kartu izin tinggal tetap yang beralamat di Jakarta. Polisi belum melakukan penahanan terhadap pelaku penganiayaan tersebut karena memeriksa sejumlah saksi. Meski proses hukum berjalan, namun Nasimun tak menampik akan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan jika ada itikat baik dari pihak pelaku. Yang dilaporkan oleh korban berkaitan dengan penganiayaan. Ya. Informasi katanya belum menetap di Pangandaran itu untuk WNA-nya. Izin tinggal. Pemegang kitas ya? Kitas atau apa? Itu pemegang kitab. Kitab ya? Oh, sudah ada. Oh, ya. Walaupun saya kitabnya beralamat di Jakarta. Jakarta. Intinya ya
bukan orang berpendidikan, bukan orang kaya, ya Bapak jujur aja lah gini adanya. Nah, ini kan ada seseorang lah ya ke sini menawarin jasa. Kayak udah lanjutin aja, lagian aku punya pengacara. Istilahnya nggak dibayar juga nggak apa-apa, kasarnya ngomong kayak gitu. Nah, Bapak kan orang bingung nggak tahu apa-apa, ya kita ikutin aja aturan dia. Nah, sampai hingga sekarang jadi proses udah nyampe ke Polres. Yang juga jadi sorotan saudara adalah ulah tak terpuji yang lagi-lagi dilakukan oleh wisatawan asing di Bali. Sekelompok warga negara asing membuat onar di sebuah beach club di Canggu, Bali. Mereka tiba-tiba menganiaya petugas keamanan bertubi-tubi. Ulah para bule ini seolah kembali mencoreng wajah pariwisata di Bali. Dan inilah saudara keributan yang terjadi Selasa malam. Bak film laga, sejumlah bule berbadan kekar tanpa baju menghajar petugas security beach club yang ada di Jalan Pantai Brawa, Badung, Bali. Akibat penganiayaan ini, 4 security beach club terluka. Sempat dicari-cari keberadaannya, polisi akhirnya menangkap 5 warga negara asing yang telah mengeroyok dan menganiaya security beach club di Badung, Bali. Kelimanya diamankan petugas kepolisian di sebuah penginapan di kawasan Kabupaten Badung. Polisi tak menyebut asal negara dari 5 pelaku. Meski terekam kamera penganiayaan security, Polres Badung belum menetapkan status tersangka. Kelima pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif. Kini 5 warga negara asing ini justru melapor balik belasan orang yang diduga dengan dugaan yang sama ke Polres Badung. Security mengalami penganiayaan. Melaporkan salah satu warga negara asing, Polsek. Namun warga negara asing ini juga melaporkan bahwa mereka dikeroyok, melaporkan di Polres. Nah, sementara 2 LP ini berproses. Ada bukti video semua ya. Jadi kita mendapatkan bukti video mulai dari yang bersangkutan dibawa keluar dari tempat hiburan tersebut sampai terjadinya insiden itu. Dari hasil pemeriksaan saudara, aksi pengeroyokan berawal dari ketersinggungan para pelaku dengan seorang perempuan di dalam beach club. Karena tak ingin menambah masalah, para pelaku diminta keluar oleh security. Tak terima diminta keluar, gerombolan bule ini pun melakukan pengeroyokan pada 4 security. Secara mungkin kesalahpahaman saja, saling tersinggungan dan sebagainya. Setelah dari pihak security melakukan pengamanan terhadap yang orang-orang yang bermasalah dalam itu, dan ada unsur ketidakterimaan, ketersinggungan dan sebagainya, akhirnya terjadi kontak fisik. Jika negara asing dari daerah mana kita masih telusuri, apakah dari Australia atau dari orang asing dari WNA yang lain, kita masih dalam investigasi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah ini berpesan sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati aturan dan adat istiadat yang berlaku di tempat ia hidup atau tinggal. Jangan sampai perilaku menyimpang dari segelintir orang merusak keamanan dan kenyamanan warga. Tentu menjadi pekerjaan rumah bersama. Informasi usai jeda saudara, seorang siswi sekolah menengah atas ditemukan tewas terapung di Sungai Kanal Turi, Desa Pacarpeluk, Jombang, Jawa Timur. Korban sebelumnya sempat izin ke keluarga untuk keluar melakukan COD dengan seseorang.